Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imelisa Audiati Amanda, NIM 216.039 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Semester 3. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran ekonomi kaum sosial. Ekonomi sosialis dikarakteristikan oleh kepemilikan secara sosial dan kontrol demokratis atas alat produksi yang dapat berbentuk koperasi otonom atau kepemilikan negara secara langsung, yaitu tempat produksi untuk penggunaan secara langsung ketika pasar digunakan untuk pengalokasian, pemasukan, dan barang modal antar unit ekonomi. Maka digunakanlah sosialisme pasar. Sistem ekonomi menggunakan ekonomi sosialis terencana. Istilah ekonomi sosialis dapat pula digunakan untuk menganalisis sistem ekonomi terdahulu dan sekarang yang menyebut dirinya sosialis. Seperti dalam tulisan ekonom Hungaria János Kornai. Ekonomi sosialis merujuk pada teori dan praktik ekonomi dan norma sistem ekonomi sosialis yang ada dan hipotesis. Ini adalah gambar Karl Marx adalah seorang pencetus komunisme yang memiliki konsep ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis telah diasosiasikan dengan berbagai aliran pemikiran ekonomi. Ekonomi Marxis menyediakan fondasi bagi sosialisme tentang analisis kapitalisme, sedangkan ekonomi neoklasik dan ekonomi revolusioner menyediakan model komprehensif sosialisme. Selama abad ke-20, anjuran dan model untuk ekonomi terencana dan sosialisme pasar sangat dipengaruhi oleh ekonomi neoklasik atau sintesis dari ekonomi neoklasik dengan ekonomi Marxis atau ekonomi institusional. Ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi dengan pemerintah pusat negara yang menjadi pusat pengendali ekonomi negara. Dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah memiliki kekuasaan penuh atas segala jenis pengaturan kegiatan ekonomi. Adapun kelebihannya yaitu dalam sistem ekonomi sosialis, negara berkewajiban menyediakan segala kebutuhan pokok masyarakatnya. Kebutuhan ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta fasilitas umum dan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban memberikan pekerjaan kepada setiap individu secara adil. Para penyandang difabel dan penderita gangguan jiwa juga dilindungi melalui pengawasan negara secara langsung. Semua bidang pekerjaan direncanakan oleh negara. Kelebihan maupun kekurangan produksi memiliki kemungkinan yang sangat kecil karena kegiatan produksi dan penggunaannya dikelola langsung oleh pemerintah. Semua bentuk keuntungan dari produksi digunakan untuk kepentingan masyarakat. Adapun kekurangannya yaitu dalam sistem ekonomi sosialis sangat sulit diadakan kegiatan tawar-menawar oleh individu dalam kegiatan ekonomi. Properti pribadi yang diakui hanyalah yang berkaitan dengan kebutuhan pokok. Ekonomi sosialis mengutamakan kepentingan bersama sehingga mengabaikan kepentingan individu. Kebebasan berpikir dan bertindak dibatasi. Secara tidak langsung, ekonomi sosialis mengarah kepada pembentukan diktator dalam jabatan pemerintahan. Masyarakat yang bekerja sebagai buruh tidak dapat mengatur dan memilih pekerjaan yang akan dilakukannya. Selain itu, kepentingan individu dan pendidikan moral kurang diperhatikan. Hak kebebasan sipil dihilangkan demi mencapai tujuan bersama oleh pemerintah yaitu penyamarataan kekayaan pribadi. Kondisi ini membuat semangat kerja berkurang dan kinerja dari tenaga kerja tidak dapat meningkat. Baiklah, itulah pembahasan dari saya tentang pemikiran ekonomi kaum sosialis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.